Dan warna tehnya semakin keluar di sini, aromanya pun mulai tercium. Ini adalah saat yang tepat untuk saya minum tehnya Ganjar Pranowo. Adanya dahan yang dililit oleh ular, tapi sepertinya hanya terkena sedikit. Nah, ini sendiri adalah kartu tentang pengkhianatan, kartu tentang sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari dan harus mengusung seseorang yang mungkin akan bisa lebih mewakili lebih banyak orang di seluruh pelosok Nusantara. Halo Zensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini kita akan bicara tentang politik. Karena ini sepertinya akan menjadi momen penting saat Ganjar Pranowo akhirnya menyatakan siap untuk menjadi calon presiden di 2024 nanti. Walaupun kata-kata di dalam kalimatnya tidak demikian susunannya. Tetapi pertanyaan yang ditanyakan, apakah siap jika nanti diminta untuk menjadi calon presiden? Dia katakan bahwa jika bangsa dan negara memanggil maka dia akan selalu siap. Tapi kita tahu bahwa selama ini Ganjar Pranowo tidak pernah serta-merta menjawab dengan kalimat yang sedemikian lugas. Yang artinya ini adalah sebuah kemajuan baru. Yang unik adalah ini muncul setelah Anies Baswedan menggunakan bahasa Jawa tentang saatnya menyambut panggilan dari Partai Nasdem dan melafalkannya dengan wis wayahe atau it is time. Apakah ini berkaitan secara langsung? Apakah ini adalah dansa politik yang memang sahut menyahut? Apakah benar ini adalah level berikutnya dari peperangan pertempuran dalam pemilu 2024 yang masih 2 tahun mendatang? Yuk kita akan lihat. Dan kali ini spesial karena saya tidak hanya akan menggunakan kartu tarot, tapi juga menggunakan cangkir dengan simbol-simbol khusus ini yang juga disebut sebagai tasseomancy atau tasseografi. Jika kalian penasaran, ikuti videonya, jangan di skip sampai selesai. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kalian bisa terus mengikuti apa yang akan terjadi, yang akan saya kuak, yang mungkin saja tidak kalian temukan di channel manapun juga. Kita akan mulai. Caranya sederhana, saya akan mengisi cangkir ini dengan daun teh yang ada di dalam kontainer ini. Diisinya sebanyak lingkaran yang ada di dalamnya. Seperti ini. Sama seperti jika kakek nenek kalian dulu membuat teh. Nggak dengan dicelup atau dari dispenser tea maker. Ini adalah cara membuat teh tubruk. Dan betul sekali, tasseomancy ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Kita akan mengambil air hangat. Sebaiknya panas di sini. Menuangkannya. Dan menantinya untuk warnanya berubah menjadi merah sesuai dengan warna teh atau hitam sesuai dengan warna teh yang kita tuangkan. Kita akan aduk. Saya prefer mengaduk berlawanan dengan arah jarum jam untuk pertama kali. Dan biasanya jika orang yang ada di hadapan saya atau meminta dibacakan melalui video call, saya akan lakukan ini sambil orangnya meminta pertanyaannya apa. Dan terus kemudian saya cium aromanya seperti ini. Dan saya akan putar searah jarum jam agar lebih tercampur lagi dan rasa teh dan aromanya ini mulai keluar. Saya akan aduk lagi. Dan warna tehnya semakin keluar di sini, aromanya pun mulai tercium. Ini adalah saat yang tepat untuk saya minum tehnya Ganjar Pranowo. Saya akan kembalikan lagi sisanya sehingga akan bisa lebih tercampur. Karena nanti daun teh yang akan tersisa saat saya membuang airnya seperti ini akan saya bacakan dan itu akan diartikan dengan didukung oleh kartu-kartu tarot yang ada di sini juga. Saya kembalikan lagi, putar seperti ini, kemudian saya balik seketika seperti ini. Dan agar tidak tertarik gravitasi ke arah yang dipegang saja, saya akan putar searah jarum jam sebanyak 3 kali. Seperti itu aturan yang diciptakan oleh penciptanya. Nah, dan kita akan buka cangkirnya. Letak daun tehnya akan menggambarkan
apa yang akan dibaca melalui simbol-simbol yang ada di dalam mangkok ini. Saya akan berdirikan seperti ini, dan saya akan bacakan dari gagang pegangan tangannya ini searah jarum jam untuk membaca apa yang akan terjadi dan apa yang harus saya baca atau pertanyaannya nanti. Pertama, kalau yang dilihat ini ada simbol yang menunjukkan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, masa depan, dan masa yang sangat depan, jauh ke depan, dan masa mendatang yang akan sangat jauh ke depan nanti. Kita akan lihat tidak ada simbol apa-apa di sini, sampai ada sedikit simbol di atas yang berbentuk seperti lambang sekop di dalam kartu remi. Lambang sekop ini menunjukkan komitmen atau persetujuan, yang saya artikan bahwa apapun yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, ini saya syaki atau saya duga sudah disetujui oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, mengapa saya akan lihat menggunakan kartu tarot? Tapi ini adalah salah satu bacaan yang akan saya bacakan. Betulkah apa yang dilakukan saat Ganjar menyatakan siap, ini adalah sebuah hal yang sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Ibu Megawati Soekarno Putri? Kita akan melihat juga beberapa fakta yang mungkin akan mendukung dan mengapa hal itu saya percayai. Kemudian kita masuk menuju yang lebih dekat lagi di sini. Adanya dahan yang dililit oleh ular, tapi sepertinya hanya terkena sedikit. Nah, ini sendiri adalah kartu tentang pengkhianatan, kartu tentang sesuatu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari agar tidak diketahui oleh salah satu pihak yang diinginkan. Maka artinya di sini adalah walaupun hal itu ada sebuah sembunyi-sembunyi yang dituduhkan. Saya katakan ini sesuatu yang mungkin saja tidak bisa dibuktikan secara langsung. Memang iya ada kesepakatan di situ, tetapi memang akhirnya ada beberapa hal di sini yang tetap disembunyikan oleh mereka berdua ini tadi, sehingga ini mustahil untuk diungkap secara langsung di permukaan. Maka saya akan menduga bahwa jika ternyata nanti hal ini dikonfrontasi atau ditanyakan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, mungkin Eyang Putri ini tidak akan langsung mengiyakan. Jadi sepertinya akan ada sebuah penyangkalan. Tapi kita akan tahu bahwa ini adalah merupakan sebuah strategi agar orang yang ditujukan ini tidak mengetahui hal itu tadi. Padahal sebelumnya sudah jelas ada daun teh yang menimpa simbol yang bergambar daun sekop yang berarti komitmen atau persetujuan itu tadi. Nah, kita melihat yang lebih tebal lagi. Di sini sebenarnya yang ditutupi ini adalah gambar seperti sepatu kuda atau ladam. Arti sepatu kuda atau ladam ini adalah sesuatu luck atau keberuntungan yang tiba-tiba datang, rezeki nomplok, sesuatu yang terus kemudian terjadi berhubungan dengan kesempatan. Dan saya menyaksikan di sini adalah ini rupanya adalah saat yang tepat, dirasa tepat, dan ini juga merupakan sebuah kesempatan yang akhirnya tidak disia-siakan. Baik untuk Ibu Megawati, PDIP maupun Ganjar Pranowo sendiri. Ini diketahui karena tidak ada penyangkalan. Kalaupun ternyata ada sebuah jawaban dari Pak Hasto Kristianto di sini yang mengatakan bahwa ya sesuatu yang dikatakan oleh Ganjar ini tidak salah dan sah-sah saja saat mengatakan kader PDIP itu harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Dia menganalogikan jika saya harus ditempatkan di Papua, maka saya harus berangkat saat ini juga. Dan di belakangnya ada Pak Jarod yang juga sejurus mengiyakan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto ini tadi. Dan ini adalah sebuah hal yang kalau tidak disangkal, artinya Ibu Mega sudah memberikan restu. Karena biasanya kalau terjadi sesuatu, maka yang dikedepankan ini juru bicaranya adalah Mas Bambang Pacul. Nah, tapi ini tidak ada kata-kata itu. Jadi saya boleh indikasikan seperti apa yang kita kira dari awal video ini tadi dibuat. Lalu kita geser lagi. Ada yang berbentuk wajik yang tidur. Ini dikatakan adalah jika ini adalah rezeki nomplok, ini adalah saat yang tepat. So maybe it is time. Wiswayae. Jadi ini sepertinya menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Anies. Mungkin karena Pak Anies mulai menyasar orang-orang Jawa yang ini sepertinya adalah basis terbesar dari PDIP ini tadi. Maka ini mungkin saat yang tepat untuk memunculkan statement ini tadi. Diketahui bahwa Pak Ganjar di sini tidak melakukan statement atau sebuah pengumuman, tapi menjawab pertanyaan seorang reporter. Dan dia mengatakan hal ini tanpa ragu dan sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikan tapi secara tipis-tipis. Karena saya melihat di sini ada lambang atau simbol yang bergambar hati, di mana masih menunjukkan kesetiaan,
Pak Ganjar Pranowo terhadap PDIP. Ini disampaikan juga bahwa dia sudah menjadi simpatisan bahkan sejak beliau masih menjadi seorang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan ini terus beliau lanjutkan dengan menjadi kader, terus menjadi salah satu petinggi partai seperti sekarang, dan menjadi petugas partai yang ditugaskan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Maka kesetiaan ini tidak perlu ditanyakan, dan mengingat kesetiaan Pak Ganjar, jika ternyata beliau akhirnya mau mengatakan hal tersebut, maka ini adalah sebuah sinyal positif yang pasti sudah dikonsultasikan pada Eyang Putri. Bahkan di sini ada sebuah hampir mengenai gambar kepala kucing yang menunjukkan it is time to break free. It is time untuk mengeluarkan semua passion yang selama ini terpendam, memunculkan semua harapan yang selama ini terbelenggu, mengumumkan pada dunia apa yang akan terjadi jika ternyata langkah kaki mengikuti kata hati. Ini adalah lambang yang menyatakan hal itu tadi. Dan kita melihat lagi setelahnya, ada tengah-tengah antara gambar matahari terbit dan juga gambar cawan. Bahwa matahari terbit menunjukkan fresh start, new one di sini, sesuatu yang memang akhirnya ya ini adalah pengumuman yang baru seperti hal yang belum pernah diumumkan sebelumnya. Dan yang berikutnya cawan, ini adalah perayaan. Ini adalah sebuah hal yang resmi yang diumumkan, maka saya katakan ini bisa jadi adalah awal sebuah pernyataan pencapresan yang untuk pertama kali dikatakan oleh Ganjar Pranowo, dan ini menjadi angin segar untuk para simpatisan, pengikutnya, dan juga orang-orang yang memiliki harapan yang sama seperti saya. Dan lagi di sini ada gambar bintang yang bersinar yang menunjukkan bahwa masa depan yang cerah, a bright future awaits. Kita lihat bahwa apa yang akan terjadi ini rupanya akan mengarah kepada sesuatu yang memang diharapkan, dan semoga hal itu adalah pengumuman resmi dari PDIP untuk menyatakan Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan diusung pada pemilu di 2024 nanti, dan berhadapan langsung dengan dua capres yang sudah diumumkan, yaitu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Akankah verifikasi ini akan terjadi dalam waktu dekat? Maka ini adalah bacaan saya, dan mari kita akan lihat lebih lanjut menggunakan kartu-kartu yang ada di depan saya ini. Mungkin ini adalah sebuah sesi ramalan yang lebih panjang, tapi jika kalian memang menyukai hal ini, kalian akan mengikuti ini sampai selesai, karena semua detailnya akan tergambar lebih mudah menggunakan tasyomansi dan juga tarot reading ini. Maka kita akan lihat berdasarkan apa yang tadi saya baca, kita akan ambil kartu yang pertama yang menunjukkan di sini bahwa sejak pemilu 2014, Jokowi yang diidentikan dengan PDIP, dan memang beliau adalah kader PDIP, ini mendapatkan simpatik atau jumlah simpatisan yang terbesar, mostly atau paling banyak dari daerah Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Mengapa? Karena PDIP sendiri dikenal sebagai partai nasionalis, bukan partai agamis, yang memiliki basis keberagaman dan lebih dekat dengan kaum abangan atau Islam Nusantara yang disebut seperti itu. Sedangkan antitesisnya tentu saja dipilih oleh orang-orang yang berseberangan dengan golongan ini tadi, yaitu mungkin sebagian besar Sumatera di daerah barat sana, Aceh, sebagian besar Jawa Barat, dan mungkin sebagian kecil dari Sulawesi. Maka ini pula yang akan terjadi dalam pemilu di 2024 nanti, di mana Anies Baswedan berusaha untuk menjadi antitesis dari partai penguasa yang memang mayoritas ini didukung oleh golongan yang pertama tadi saya sebutkan. Maka semuanya adalah tentang dua hal itu tadi. Pak Prabowo ada di mana? Mungkin kita akan bahas nanti. Tapi apakah betul ini adalah sebuah dansa politik? Ini adalah sebuah kata yang bersahutan. Kita akan lihat dari kartu berikutnya, di mana kita tahu bahwa deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem atas Anies Baswedan untuk menjadi capres ini adalah sesuatu yang kuat dan langsung menimbulkan ombak politik yang luar biasa di seluruh Indonesia. Bahkan berubah arahnya Nasdem ini tadi sempat dipertanyakan dan menjadi isu selama beberapa minggu ke belakang. Dan kita akan tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang lumrah dalam catur perpolitikan, saut menyahut atau saling menjawab dari dua kubu yang saling bersaing di sini. Dan apakah betul PDIP di sini merestui? Saya akan mengambil satu kartu mungkin dari sini, bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang direstui oleh Eyang Putri, dan kita akan melihat itu. Tapi kalau ditanya terlalu dalam, mungkin akan coba untuk disangkal, karena mereka sepertinya menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar mengumumkan. Tapi dengan hal ini seperti sebuah sinyal atau kode yang sudah dimengerti oleh lawan politik dan meminta mereka untuk menjalankan bidak caturnya menuju ke langkah yang berikutnya. Jadi seperti catur yang saya katakan berdansa, bergantian, dan mengarahkan kepada apa yang akan menjadi strategi yang berikutnya. Dan tadi saya katakan juga bahwa sudah jelas ini adalah restu dari Megawati. Bahkan saya menduga selama ini perseteruan antara Ganjar dan Puan adalah sesuatu yang memang diciptakan agar lawan politiknya ini melihat seakan-akan ada ketidakrukunan di dalam partai ini tadi. Seperti kita ketahui, ada sebuah anggapan bahwa Pak Jokowi ini mulai nggak nurut kepada partainya, tapi ternyata hal tersebut tidak terjadi. Lalu kemudian Ganjar Pranowo yang dianggap terlalu tebar-tebar pesona di dalam sosial media, yang juga kita lihat
dalam beberapa acara dia sempat tidak diundang, tapi Ganjar tidak menunjukkan perlawanan apapun, bahkan semakin menunjukkan kesetiaan yang dia katakan tetap dilabuhkan kepada partai berlambang banteng menengok ini tadi. Maka kita akan tahu bahwa Ganjar Pranowo adalah loyalis PDI Perjuangan. Tetapi dengan semua image yang ada sekarang, dengan kenaikan harga bensin dan juga polemik yang terjadi dalam kepolisian dan tubuh pemerintahan, maka sepertinya ini semua adalah sebuah strategi agar menjaga Ganjar tetap di luar hal itu tadi. Tapi bukankah pada akhirnya nanti harus diumumkan dan hanya melalui PDIP Ganjar akan bisa mencalonkan dirinya? Maka saya akan katakan bahwa apa yang dilakukan ini tadi adalah bentuk pertunjukan tentang kesetiaan seorang loyalis Ganjar Pranowo, di mana lawannya Anies Baswedan dikenal sebagai seorang oportunis yang berpindah perahu dan sering meninggalkan menuju ke kepentingan yang memang dirasa perlu. Seperti kita ketahui, dahulu Anies ada di pihak yang sama dengan Jokowi. Lalu terus kemudian kita lihat Anies ada di sisi Pak Prabowo Subianto. Lalu seperti diketahui oleh semua orang, tapi mungkin tidak pernah diumumkan, akhirnya Anies Baswedan ini merapat kepada kubu Pak Yusuf Kalla. Dan di luar dugaan, pada saat pilkada kemarin, tampak Pak Anies ini mesra dengan FPI dan golongan Islam yang bukan merupakan PKB, NU, dan Muhammadiyah. Dan sepertinya beliau tidak menampik hal tersebut. Dan kali ini, beliau menyeberang lagi masuk ke Nasional Demokrat, yang kita ketahui dahulu adalah partai yang terlihat sangat mendukung pemerintahan Pak Jokowi, kaum minoritas, karena kita tahu dengan Metro TV-nya yang berpihak ke arah yang mana saat itu. Maka ini seperti sebuah hal yang ditunjukkan berbeda. Ganjar yang selalu setia dan Anies yang terlihat oportunis. Apakah masyarakat juga menyadari ini? Maka saya kira sebenarnya tesis dan antitesis ini akan selalu terjadi di dalam masyarakat, di mana terkadang orang-orang yang memilih Ganjar itu sesimpel mereka sebenarnya tidak menyukai Ganjar, tapi tidak ingin Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan banyak juga yang akhirnya memilih Anies Baswedan hanya karena agar Mas Ganjar ini tidak didapuk oleh PDIP dan melanggengkan rezim yang saat ini sudah ada dan masih terus memimpin menjelang 10 tahun kepemimpinannya ini tadi. Dan apa yang dilakukan, ini diduga, terutama Mas Anies ya di sini, akan berusaha untuk menetralkan apa yang terjadi sebelumnya. Itu yang ditakutkan. Seperti kita ketahui, saat Ahok dulu menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, salah satu hal yang terus kemudian menjadi acungan jempol dari warga Jakarta yang saat itu saya mengalami adalah adanya hotline aduan langsung oleh masyarakat yang dahulu sering dikatakan langsung ditindaklanjuti. Dan hal itu dihilangkan saat pemerintahan Pak Anies. Dalam politik itu wajar, tidak ingin diasosiasikan seperti apa yang dilakukan oleh lawan politik sebelumnya. Tetapi di kacamata rakyat, merubah satu hal yang sudah diciptakan, membuat hal yang baru. Bukankah ini hanya akan menghabiskan waktu, tenaga, dan anggaran? Maka saat nanti Anies Baswedan menjadi presiden, bayangkan saja akan berapa banyak program yang akan di-cancel dan digantikan dengan program yang memang beliau ini akan buat beserta tim-timnya. Akankah nanti akan dibentuk TPUPP seperti kalau dulu ada TGUPP? Tapi yang pasti dan ingin saya sampaikan, terkadang saat ini seseorang memilih presiden bukan karena mereka menginginkan sesuatu, tapi untuk menjadi penghalang agar yang tidak disukai ini naik dan menjadi presiden seperti yang diinginkan oleh lawan mereka. Kalau saya pribadi ditanya, saya tentu saja akan mencalonkan Anies Baswedan. Seseorang yang sangat condong kepada pendidikan. Seseorang yang berwawasan internasional. Yang tertata rapi kata-katanya persis seperti saya. Tapi saya sadar Indonesia bukanlah saya. Dan Indonesia mengandung banyak perbedaan yang tentu saja tidak dimayoritasi oleh orang-orang seperti saya. Figur presiden perlu seseorang yang bisa mewakili hal tersebut tadi. Maka mungkin saya harus merelakan kefavoritan saya terhadap satu capres dan harus mengusung seseorang yang mungkin akan bisa lebih mewakili lebih banyak orang di seluruh pelosok Nusantara. Dan sayangnya saat ini belum ada yang sebaik dan mewakili seorang Ganjar Pranowo. Tapi tetap 2 tahun ini masihlah lama. Dan kita akan lihat bagaimana pertarungan yang berikutnya. Yang ingin saya sampaikan kepada para masyarakat dan orang-orang yang menonton adalah hati-hati terhadap ilusi Ratu Adil. Apa itu ilusi Ratu Adil? Ratu Adil adalah seseorang yang diharapkan akan datang untuk menyeimbangkan sesuatu yang selama ini tidak seimbang, menegakkan kebenaran yang selama ini dizolimi, memberikan masyarakat hak yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Betul sekali. Pemikiran bahwa jika mengganti presiden yang akan mengganti nasib orang-orang yang memilihnya, dan perubahan ini akan menggantikan semua yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang buruk. Padahal, tahukah mengapa ini buruk? Hanya karena kita belum beruntung di dalamnya. Hanya karena kita masih terpuruk. Tahukah kalian mengapa ini terjadi? Karena orang yang susah, orang yang kalah, orang yang bermental miskin akan selalu berharap keajaiban akan datang kepada dirinya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa segala hal yang positif ini harus diperoleh dengan perjuangan, darah, dan air mata. Mereka ingin langit terbelah,
Tuhan mengirimkan Mesias dan terus kemudian memberikan semua hal yang mereka inginkan dan mewujudkannya. Maka ini adalah satu hal yang sangat disayangkan terjadi di negara ini. Setiap baru saja presiden terpilih, jalan 1-2 tahun, mereka sudah membicarakan tentang pergantian pemimpin yang berikutnya. Mereka berharap dengan bergantinya pemimpin, nasib mereka akan berubah. Mereka akan mendadak kaya raya. Mereka akan mendadak menjadi ahli surga. Mendadak subsidi akan dibesarkan dan terjadi setiap saat. Lapangan kerja akan disediakan dan kita akan bisa bekerja dengan UMR yang sangat tinggi. Dan fasilitas negara akan diberikan secara cuma-cuma tanpa kita membayar pajak. Mungkin itu yang ada di benak mereka. Tapi ketahuilah bahwa itu semua adalah sesat. Dan berpikir akan datangnya Ratu Adil hanya menjadi sebuah hal yang akan terjadi kepada negara-negara di Khatulistiwa yang dulu pernah punya sejarah dijajah oleh bangsa yang lainnya. Maka saya katakan, kalian tidak akan pernah menjadi kaya. Maka saya katakan, jika saat ini kalian miskin, tidak akan mendadak menjadi kaya saat presiden nanti berganti. Kalian yang susah juga tidak akan ujuk-ujuk menjadi bahagia. Saat presiden yang kalian pilih, ini akan menggantikan sesuatu yang saat ini memimpin. Mungkin nanti akan muncul slogan, maju negaranya, bahagia warganya. Dan yang harus kita ketahui juga adalah bahwa negara ini tidaklah hanya tentang presiden saja. Negara ini dibangun dengan 3 sistem, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif mencakup presiden, menteri-menteri, dan lembaga kepemerintahan yang menentukan bagaimana negara ini akan dijalankan. Legislatif tentu saja akan merumuskan undang-undang yang didasarkan dari aspirasi rakyat atau masyarakat yang mereka serap dan memastikan eksekutif nanti akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan yudikatif adalah lembaga yang akan memastikan semua berjalan sesuai dengan tracknya dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan melakukan penindakan jika ternyata ada hal yang terjadi di luar apa yang diundang-undangkan. Maka jika nanti ternyata presiden yang akan memimpin negara ini tidak memiliki dukungan partai dari susunan legislatif yang ada, maka mau seperti apapun pembangunan pasti akan sulit untuk berjalan. Sehingga ini bukan perkara siapa presidennya, tetapi juga dukungan dari partai yang memiliki kursi terbanyak dan komposisi di dalamnya dari legislatif yang ada di Indonesia ini tadi. Maka mustahil jika ternyata presiden yang baru ini nanti akan terbebas sepenuhnya dari oligarki, akan independen dari perang kepentingan bagi kursi kekuasaan, karena itulah yang diperlukan agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan stabil. Belum lagi kondisi di mana catur perpolitikan dunia sedang memanas sepanas-panasnya, yang mana kita tidak akan mungkin bisa ikut serta di dalamnya. Sebagai negara yang masih memutuskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok, maka akan sulit bagi Indonesia menentukan nasibnya sendiri dan memiliki pendirian yang akan mustahil berjalan secara lancar jika ternyata bertentangan dengan 2 kekuatan besar yang saat ini mendominasi dunia, kekuatan Barat dan kekuatan Timur. Apakah ini pun adalah bentuk dari perebutan kekuasaan ini tadi? Maka jika selama ini fitnah yang ditujukan kepada PDIP, Jokowi, dan orang-orang yang seasosiasi dengan kelompok ini tadi adalah kedekatan mereka dengan Partai Komunis Cina, maka apakah kalian lupa jika Pak Anies pernah mengenyam pendidikan lanjutnya di negara Paman Sam Amerika sana? Maka apakah betul ternyata kita semua bangsa Indonesia ini selama ini menentukan nasibnya sendiri? Maka silahkan untuk memilih capres yang kalian anggap sesuai. Tapi saya lihat di antara perseteruan 2 kubu ini tadi, Pak Prabowo akan memiliki peran yang sangat penting. Jika 2 kubu ini sama-sama kuat, maka di putaran kedua yang paling menentukan adalah kemana Pak Prabowo akan merapat. Dan kita tahu bahwa Mas Anies di sini diduga telah mengkhianati Pak Prabowo karena dulu sempat mengatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan jika Pak Prabowo akan mencalonkan. Dan kita tahu Pak Prabowo sekarang ada di kubu siapa. Maka terkadang untuk seseorang yang bisa melihat pola di masa lalu dan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan seperti saya, kadang berharap pemilu ini tidak usah ada saja. Karena toh dari hari ini, apa yang saya lihat seringnya menjadi kenyataan, dan jika memang itu yang terjadi, kenapa tidak langsung ditentukan saja? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sini. Dan apakah betul yang tadi saya katakan, bahwa bisa saja kalian sebenarnya tidak mendukung seorang capres, tapi hanya ingin menghalangi capres lainnya menang dalam pemilu 2024 nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.